sudah memerintahkan makhluknya untuk membelah bumi sebaik-baiknya. Dan kita, makanya tadi, dan ini ilmu pasti, ilmu pasti. Nah, hanya saja nanti kita kalau sebagai manusia perlu melihat bagaimana Tuh, agar Allah ini bisa tuh, bekerja secara maksimal tuh, dalam bikin ngobrol tuh. bukan malah sebaliknya kita meracuni makhluk-makhluk Allah yang bekerja untuk membelah bumi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian begitu ada perintah itu kita terima, kemudian Allah turunkan hujan, Allah belah bumi dengan sistemnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa di ayat berikutnya? Di ayat 27 Allah menyatakan fa'anbatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Nah, oke. Ini mohon dicatat dulu. Jadi ada perintah urus makanan, kemudian Allah sudah sebut satu jenis, yaitu biji-bijian. Ya, biji-bijian. Bagaimana karakter biji-bijian nanti kita diskusikan setelah saya sampaikan serangkaian ayat ini. Ya, kedua ketemu satu poin bahwa ada gagasan Allah kepada manusia untuk mengurus biji-bijian, untuk mengurus karbohidrat. Kemudian wa'inaban wa qatban, anggur dan sayur-sayuran. Allah sudah sebut nama, anggur dan sayur-sayuran. Ini aneka macam sayur, tapi Allah sebut nama anggur di sini. Wa'inaban wa qatban, wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma. Allah sebut nama, zaitun dan kurma. Wa hadaika hulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatun wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Untuk apa rerumputan? Nanti Allah jelaskan lagi di ayat 32, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya. Yang tadi untuk makanan manusia, tapi ada rerumputan wali an'amikum untuk kesenangan hewan ternakmu. Oke. Serangkaian ini kalau kita deskripsikan apa yang Allah minta kita urus untuk sebagai sumber makanan manusia. Yang pertama adalah biji-bijian, yang kedua sayuran, kemudian ada anggur, ada zaitun, ada kurma, ada buah-buahan, ada hewan ternak yang makan rumput. Ini catatannya. Hewan ternak yang makan rumput, bukan hewan ternak yang makan yang lain. Nanti kita kalau ada waktu kita deskripsikan bagaimana nanti Allah menjelaskan secara detail untuk apa namanya menjabarkan ayat-ayat serangkaian ayat di surat Abasa ini. Jadi para ahli gizi juga menyampaikan bahwa kan ada 7 tadi perincian makanan. Ada biji-bijian, ada anggur, zaitun, kurma, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan, ada hewan ternak. Tapi hewan ternak yang makan rumput. Oke. Kalau begitu, biji-bijian itu 1/7. Ya, itu untuk supaya manusia itu bisa kemudian sesuai fitrahnya, tidak perlu terlalu banyak makan karbohidrat, biji-bijian, cukup 1/7. Demikian juga dengan luas ladang, cukup dengan 1/7, karena Allah menyebutkan biji-bijian satu dari 7 jenis sumber makanan lainnya. Nah, dari serangkaian ayat ini ada yang Allah state nama, anggur, zaitun, dan kurma. Dan ini menjadi makanan utama. Anggur itu menjadi makanan pokok dan wajib zakat bagi para petani anggur. Kurma makanan pokok dan wajib zakat. Zaitun nanti di beberapa tempat Allah sebut dalam Al-Quran itu sebagai pohon yang berkah. Sebagai informasi, bagaimana kemudian kita melihat kurma ini berumur hingga 100 tahun. Anggur berumur lebih dari 200 tahun. Zaitun berumur hingga 1000 tahun. Bukankah kalau dari sisi entrepreneur, dari sisi usahawan, bahwa sesuatu, kalau usahawan di bidang pertanian, sesuatu yang ditanam kemudian berumur panjang, itu bukankah itu menjadi sesuatu yang paling baik di sisi ekonomi, karena cost-nya menjadi sangat murah. Dan itu menjadi makanan yang paling sehat di dunia. Nanti Allah sebutkan kurma 21 kali dalam Al-Quran, Allah sebutkan anggur 14 kali dalam Al-Quran, Allah sebutkan zaitun 6 kali dalam Al-Quran. Nanti ada beberapa gagasan-gagasan lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi ini menjadi tema pokok.
Sekarang kita bisa lihat misalkan Palestina yang diembargo dengan segala macam dari segala macam perbatasan. Tapi rakyat Palestina tidak pernah kelaparan karena mereka punya anggur, mereka punya kurma, mereka punya zaitun. Dan zaitun itu dideskripsikan sekarang sebagai makanan tersehat di dunia. Baik, kita sudah ketemu 7 jenis. Dari 7 jenis itu 3 yang Allah sebut nama. Hemat saya, yang Allah sebut nama ini harus menjadi perhatian serius kita sebagai manusia. Dan Allah sebut nama ini berulang-ulang, bukan hanya sekali 2 kali. Baik, tadi ini untuk gagasan ya, biji-bijian. Ya, Allah sebut biji-bijian. Tapi kemudian biji-bijian ini Allah berikan deskripsi, Allah berikan narasi, ya, secara kuantitatif. Coba buka Al-Baqarah 261. Oke, Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Saya baca, atau ada adik-adik mahasiswa yang mau baca terjemahannya, silakan. Sukarela. Halo. Ada adik-adik mahasiswa yang bersedia membaca terjemahan Al-Baqarah 261? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Alhamdulillah, Pak. Ya, silakan. Ahlilah, silakan. Langsung terjemahannya, Pak. Baca terjemahannya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Terima kasih, Ahlilah. Ya. Di ayat ini banyak sekali pelajaran. Allah mencerita bagaimana kemudian ganjaran pada orang bersedekah. Ada juga pelajaran bagi petani di sini. Karena kalau Al-Quran memberikan satu contoh, contoh itu sendiri adalah sebagai satu pelajaran. Tadi sudah dibacakan bahwa ibarat sebutir biji. Ya, sebutir biji akan tumbuh 7 tangkai. Sebutir biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai akan keluar 100 bulir. Artinya kalau ditanam 1 biji akan dipanen 7 kali 100, 700 biji. Ya, ini Allah sampaikan seperti itu. Artinya kalau ditanam 1 kilo biji-bijian, ya, 1 kilo habbat tadi, biji-bijian, harus dipanen 700 kilo, 700 kali lipat. Apakah 700 kali lipat itu nilai maksimal? Tidak, itu nilai minimal. Karena di akhir Al-Baqarah 261 tadi Allah mengatakan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya 700 itu nilai minimal. Kita coba lihat dalam realita nyata kita. Apakah pertanian kita telah mencapai pada level 700 kali lipat? Kalau dalam perhitungan bisnis, 700 kali lipat itu artinya keuntungannya 70.000%. Dahsyat. 70.000% Allah janjikan keuntungan. Kalau misalkan sehektar sawah itu ditanami 25 kilo benih, itu harus dipanen minimal 17,5 ton. Kalau hasil itu belum didapatkan, maka ada yang salah dalam proses, tidak sesuai dengan fitrah. Ini para ahli-ahli nanti akan bisa mengecek di mana yang tidak sesuai dengan fitrahnya, sehingga inspirasi yang Allah sampaikan 700 kali lipat tidak bisa kita capai. Ini dasar ini. Saya bikin kalkulasi, cuman sayang nih nggak saya siapin datanya. Aceh dengan 430.000 hektar lahan yang ditanami biji-bijian, umumnya padi. Kalau kemudian kita mendapatkan seperti yang Allah janjikan dan kita ikuti jalan Allah, insya Allah akan dapat, maka zakatnya saja itu setengah dari APBA.
Zakatnya saja itu 4,5 triliun. Zakatnya saja. Dahsyat. Dan solusi Islam untuk kemiskinan adalah dengan zakat. Dan tadi kita sudah diskusikan bahwa zakat tertinggi ada di pertanian. Jadi solusi untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan pertanian. Dari pertanian akan keluar zakat yang banyak. Zakat diperuntukkan untuk fakir miskin. Rulenya seperti itu. Nah, kalau kita melihat gagasan-gagasan Al-Quran, ya, dari serangkaian surat Abasa tadi, kemudian kalau tadi di biji-bijian, itu 70.000% minimal return yang akan diperoleh, ini sungguh maha dasar. Nah, sekarang tugas kita adalah meneliti yang lebih dalam, bagaimana cara Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga bisa berhasil 700 kali lipat. Tapi tadi ada poin penting, setelah ada air, summa sakaknal arza saka. Allah belah bumi sebaik-baiknya. Nah, sekarang bagaimana Allah belah bumi sebaik-baiknya? Ini mungkin para ahli nanti. Para ahli mikrobiologi bisa berdiskusi banyak. Tapi saya sangat tidak sependapat dengan teknologi yang digunakan justru untuk merusak fitrah ciptaan Allah. Ini bukan menuju kepada 700 kali lipat, maka malah makin menurun. Sekarang apa yang terjadi? Rata-rata dalam bisnis pertanian padi, sebut saja padi, itu cost petani 42% untuk membeli sesuatu yang belum tentu, boleh jadi tidak butuh oleh tanaman itu, yaitu membeli pupuk dan racun. 42% cost-nya. Bagaimana petani bisa untung? 42% telah hilang cost percuma yang kemudian akibatnya adalah merusak ciptaan Allah. Baik, saya coba sampaikan beberapa gagasan lagi ya. Ini saya nggak siapin data, mungkin nanti coba search rilis BPS ya. Saya bacakan saja. Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi yang sudah dirilis adalah triwulan kedua 2020. Triwulan kedua 2020. Kemudian triwulan ketiga akan dirilis mungkin minggu depan, tanggal 1 atau tanggal 2 Oktober. Dalam rilis BPS itu, nanti saya kirim ke Pak Yasar, nanti di-share ke ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif 5,32%. Negatif 5,32%. Apa penyebab negatif? Karena beberapa sektor negatif pertumbuhannya, seperti pertambangan, kemudian perdagangan, kemudian manufaktur, jasa dan segala macam. Semuanya negatif kecuali pertanian yang positif tumbuh 2,58%. Dari agregat pertumbuhan ekonomi negatif 5,32%. Bukankah ini maknanya serangkaian fakta-fakta tadi, fakta zakat, fakta janji Allah, fakta ekonomi Indonesia, bahwa sektor pertanian tetap tumbuh dengan baik. Baik, sebagai gagasan berikutnya, coba nanti adik-adik dalami betul itu yang Allah sebut nama anggur, zaitun, dan kurma secara teknis. Coba dalami betul. Itu dari sisi produksi sangat panjang masanya, dari sisi harga sangat bagus harganya, dari sisi kemanfaatan bagi kesehatan manusia sangat optimum, dari sisi zakat yang diberikan untuk sosial ekonomi juga sangat maksimum, dan dari sisi kesehatan lingkungan dan seterusnya juga sangat maksimum. Jadi gagasan-gagasan Allah yang tentang ini 3 saja yang pokok. Nanti ada beberapa yang lain kalau ada waktu kita diskusikan. 3 ini saja kalau kita dalamin itu akan membuat manusia itu mencukupi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Nah, saya ingin diskusikan yang terakhir ya. Yang terakhir itu mata'allakum wa li'an'amikum. Allah katakan untuk kesenanganmu dan kesenangan hewan ternakmu. Nah, jadi ini perlu ini karena supaya kita bisa melihat kembali secara fitrah. Kalau untuk protein hewani dari sumber apa mestinya? Allah menyatakan dari hewan ternak yang makan rumput, ya, hewan ternak yang makan rumput. Nah, untuk itu coba kita lihat
surat yang ke-39. Surat yang ke-39. Surat Az-Zumar ayat 6. Ya. Surat Az-Zumar ayat 6. Ada yang mau membaca terjemahannya? Silakan. Ada yang sudah dapat? Az-Zumar ayat 6? Sudah, Pak. Ya, silakan. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, kemudian darinya. Dia jadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Ya, makasih. Ini terjemahan yang pasnya adalah 8 ekor hewan ternak berpasangan. Bukan 8 pasangan, 8 ekor hewan ternak berpasangan. Jadi coba kita lihat adik-adik semuanya. Allah menyampaikan, Allah menciptakan Adam, menciptakan Hawa, artinya kan sudah ada keturunan manusia. Kemudian Allah menciptakan 8 ekor hewan ternak berpasangan. 8 ekor berpasangan, artinya 4 pasang. Nah, yang menariknya 4 pasang ini nanti Allah jelaskan lagi secara detail. Coba kita buka di surat Ternika ono bejo. Entuk SIM, entuk anu. Nggih. Nah, tapi yo nek suwi yo ora nganggo yo lali meneh padha ae yo. Akhire ya, coba buka di surat nganggo dhewe wae. 8 ekor berpasangan itu apa saja? Coba saya lihat dulu. Surat yang ke-6 ya, surat yang ke-6 Al-An'am. Al-An'am Al-An'am ya. 143 ya. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, mulai ayat 143. Baik, sudah dapat? Nah, silakan kalau ada yang mau baca terjemahannya, Al-An'am 143. Silakan adik-adik. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Ari, Pak. Ya, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan, atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Hari mulai 143, hari tadi 144. 143 ya. Oh, mohon maaf Pak, 143 Pak ya? 143. Ayat sebelumnya. Silakan deh. Oh, maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan atau 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing.
Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Ya. Terima kasih. Tadi di Al-An'am ayat 6 Allah menyatakan Allah menciptakan Adam, Hawa, kemudian 8 ekor hewan ternak berpasangan atau 4 pasang, 8 ekor berpasangan atau 4 pasang. Di sini Allah menjelaskan secara detail apa itu 4 pasang. 4 pasang adalah sepasang domba dan sepasang kambing. Ya. Di ayat 143. Kemudian di ayat 144 Allah menyatakan sepasang onta dan sepasang sapi. Jadi urutannya adalah Allah sebut domba, Allah sebut kambing, Allah sebut onta, kemudian Allah sebut sapi. Ini hewan ternak. Ini menjelaskan tadi wali anfusikum wali an'amikum, hewan ternak yang makan rumput. Nah, coba kita lihat apa kelebihan hewan ternak makan rumput. Karena manusia tidak bisa makan rumput, maka Allah suruh ngurus kita hewan yang makan rumput. Kalau kita mengurus hewan yang makan biji-bijian, itu manusia juga bisa makan biji-bijian. Untuk apa kita kasih ke hewan? Manusia bisa makan langsung biji-bijian. Inilah terjadi kesalahan berpikir di sini yang menyimpang dari fitrah Allah dalam Al-Quran. Sebagai fakta saja, Indonesia tiap tahun tidak kurang mengimpor jagung 2 juta ton untuk makan unggasnya. Bukankah 2 juta ton itu bisa menjadi makan manusia langsung? Kenapa mesti diberi makan unggas? Nah, makanya di sini terjadi masalah besar dari sisi bisnis dan terjadi masalah besar dari sisi rekayasa genetik. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran mengkritik langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia dalam merubah ciptaan Allah. Baik, sepasang domba, sepasang kambing, sepasang unta, dan sepasang sapi. Dan semua hewan ini bisa menjadi hewan kurban. Bisa menjadi hewan kurban. Jadi kalau hewan ini dipelihara dalam jumlah yang banyak, jangan khawatir. Allah telah mensyariatkan lagi bahwa dari hewan ini nanti ada yang disembelih untuk kurban. Ada yang disembelih untuk hakikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan hewan ini juga memberikan susu untuk keperluan manusia. Memberikan kulit untuk kebutuhan pakaian dan seterusnya bagi manusia, dan menjadi kendaraan pengangkut. Nanti Allah jelaskan di bagian lain bahwa kendaraan itu juga menjadi alat pengangkut yang yang penting bagi petani. Coba kita lihat kenapa Allah urut-urutkan sepasang domba. Domba duluan disebut, kemudian baru kambing, kemudian setelah itu baru onta dan baru sapi. Domba, kalau laporan dari Badan Agriculture US, daging domba adalah daging tersehat di dunia. Dan kalau adik-adik membeli bahan pakaian atau bahan dari kulit, yang paling mahal adalah kalau dibuat dari kulit domba. Ya, coba cek di mana-mana di pusat-pusat kerajinan kulit, apakah jaket, dompet, dan segala macam. Kalau yang di tas, yang kalau dibuat dari bahan domba itu jauh lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus. Kenapa Allah sebut domba duluan? Bukankah dalam kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, kemudian Allah ganti dengan domba, tidak dengan hewan ternak yang lain. Allah ganti dengan domba. Nah, jadi artinya kalau disebut utama itu yang pertama pasti lebih utama dibandingkan dengan yang disebut setelahnya. Coba ada lihat sekalian, lihat negara-negara Eropa, di US dan segala macam, mereka mayoritas makan domba. Bukankah kalau kita makan di restoran-restoran Eropa itu lamb chop itu paling mahal? Karena mereka mayoritas makannya domba. Ada sisi lain lagi yang perlu kita pelajari. Bukankah domba itu bahasa Inggrisnya adalah sheep? Jadi pengembala domba adalah leadership. Ya, leadership, para pengembala domba. Ada kisah menarik, nanti ini untuk adik-adik putri, coba baca kisah di surat Al-Qasas. Kisah pada saat Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir ke ke Madian, kemudian ketemu dengan 2 orang perempuan pengembala domba yang ditafsirkan itu sebagai putrinya Nabi Su'ib. Itu artinya domba ini juga pengembala domba juga menjadi profesi bagi perempuan, bukan profesi terhina pengembala domba. Anak Nabi juga menjadi pengembala domba. Dan kemudian salah seorang dari putrinya itu menjadi istri Nabi Musa dengan mahar
dengan mahar Nabi Musa menjadi pekerja pada keluarga Nabi Syuaib untuk mengembala domba selama 8 atau 10 tahun. Apa maknanya ini? Banyak sekali maknanya, diantaranya adalah nanti setelah selesai Nabi Musa menunaikan kewajiban mengembala dan artinya telah selesai membayar maharnya, Nabi Musa kemudian pergi dengan keluarganya, mau pulang kembali ke Mesir. Dalam perjalanan nanti ketemu dengan Allah yang berbicara langsung dengan Musa, dan di situ Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Artinya Nabi Musa itu diberi tugas yang cukup berat, yaitu melawan Fir'aun. Fir'aun sampai sekarang pun orang masih kagum dengan piramidnya. Bagaimana kekuasaan Fir'aun? Semua orang tahu bagaimana sangat berkuasa. Tapi kemudian seorang Musa muda, Allah beri tugas untuk menasihati Fir'aun. Tapi sebelumnya ada akademi leadership, ada akademi pengembala kambing, pengembala domba yang ditempuh oleh Nabi Musa. Dan di salah satu hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa para nabi masa mudanya adalah pengembala domba. Dan ini sekolah leadership terbaik. Artinya dari semua, kalau kita melihat kembali urut-urutan ini, yang disebut pertama ini pasti lebih unggul. Nanti domba dan kambing disebut di satu ayat. Domba dan kambing, kalau kita lihat dari sisi produktivitas dibandingkan dengan sapi dan onta, domba dan kambing 18 kali kambing, sapi, dan onta. Nah, semoga kita tidak menjadi salah referensi dalam mengembangkan. Ini sebagai gagasan saja bagaimana Al-Quran menjelaskan secara detail tentang pertanian, dan yang tidak boleh adalah kita merusak-rusak ciptaan Allah. Nah, saya sebut saja penyimpangan yang terjadi hari ini. Allah minta kita mengurus hewan ternak yang makan rumput, tapi kemudian nggak tahu gimana ceritanya kita mengurus hewan ternak yang makan biji-bijian, unggas-unggasan. Nah, sehingga menjadi perebutan. Jagung itu direbut oleh mulut manusia dan mulut ayam, dan juga direbut oleh tangki mobil karena diolah menjadi biofuel, menjadi bahan bakar. Jadi ini merusak fitrah. Dan menurut saya ini kita kembalikan lagi kepada fitrah, kita urut-urutkan kembali apa yang Allah sampaikan, dan kita ikuti gagasan Al-Quran. Dan nanti dalam beberapa hal narasinya juga sangat detail. Kita lihat tadi bagaimana narasi detail tentang hewan ternak. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita bisa detailkan salah satu narasi. Allah sebutkan misalkan pisang dalam Al-Quran, Allah sebutkan delima 3 kali dalam Al-Quran, Allah sebutkan jahe, Allah sebutkan lebah, lebah. Alhamdulillah kami di Barbate sudah mulai ternak lebah juga. Dan semua gagasan-gagasan ini adalah hal yang mudah dilakukan. Mungkin ini sebagai pengantar, Pak Yasar, mohon maaf waktunya lebih. Mudah-mudahan bisa ini artinya bisa menjadi inspirasi kita bersama untuk menggali kembali dari buku yang pasti benar, yang penulisnya menyatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fih. Sementara boleh kita tinggalkan buku yang penulisnya masih ragu, penulisnya sendiri masih ragu terhadap apa yang mereka tulis. Demikian Pak Yasar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa Pak Mahdi. Jadi perkuliahan perdana kita hari ini untuk mata kuliah Agrotechnopreneurship memberikan sebuah baseline yang luar biasa menurut saya. Ya, karena semua yang Bapak sampaikan hari ini referensinya bersumber kepada sebuah referensi yang tidak ada keraguan di dalamnya seperti Bapak sebut tadi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi walaupun tadi di awal saya batasi 30 menit untuk untuk pembukaan atau untuk memberi prolognya. Namun tak kuasa saya untuk mengkat itu karena saya menyimak hampir semua dari yang Bapak sampaikan itu sangat penting sekali untuk dijadikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya yang punya perhatian untuk menggerakkan sektor real atau sektor pertanian ini. Dan kami sangat bahagia sekali saya melihat di sini ada Pak Basri, ada Pak Purwana,
ada Pak ramai sekali nih Pak Abdul Aziz ya. Jadi luar biasa ternyata Pak Mahdi ini banyak yang ingin didengar sebenarnya dari Pak Mahdi. Jadi memang idealnya ini kita tambah lagi waktunya, tapi lebih bagus kalau formatnya sekarang kita buat interaktif. Jadi kepada seluruh peserta, apakah mahasiswa maupun Bapak Ibu yang dari dinas atau dari mana saja yang tertarik dengan diskusi ini, silakan untuk berpartisipasi. Ya, silakan yang mau berbicara untuk Pak, ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, siapa yang mau bertanya kepada Pak Mahdi terkait dengan apa-apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mahdi? Mungkin kita bisa sharing ide, gagasan, dan lain sebagainya dalam forum ini. Silakan. Ada di mana pencas di? Silakan. Halo, silakan. Ada yang mau menanggapi atau halo? Pak Purwana masih di dalam? Pak Pur? Lu Pak tunggu. Purwana? Halo? Pak Aziz, Pak Abdul Aziz? Kalau mau tanya pakai apa? Pak Aziz? Atau Pak Eko Zulkifli, ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, alhamdulillah. Saya dari Jogja ini. Wah, luar biasa. Jogja. Cuman orang rumah dari Belang Pidi. Ya, siap. Ini posisi di Jadi, Jogja, Pak? Ya, Jogja, Jakarta. Saya konsultan perkebunan. Masya Allah. Silakan Bapak. Jadi yang disampaikan Pak Mahdi tadi luar biasa. Nah, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Ini terkait tentang pemahaman terutama para pemilik kebun, baik pertanian, perkebunan, ya, atau yang peternakan, terkait dengan ilmu tentang zakat. Ya, tentang zakat pertanian dan perkebunan yang banyak orang tidak paham. Yang ingin saya tanyakan, ini kan ada yang bicara tentang sebenarnya zakat untuk perkebunan pertanian itu nisabnya di caranya bagaimana? Kan ada yang pertanian yang menggunakan pengairan, ada yang tanpa pengairan. Ada zakatnya kalau saya 5% sampai 10% kalau tidak salah. Hanya saja banyak di antara kita, kalangan para pemilik kebun, pertanian, yang kadang setelah mendapatkan hasil panen, kita cara ngitungnya banyak yang tidak paham. Karena memang selama ini jarang dibahas. Demikian Pak Mahdi, mohon komentarnya, tanggapannya, dan ilmunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Supaya kita jangan tercecer pertanyaan Pak Mahdi, boleh langsung dijawab nih terkait dengan cara menghitung zakat perkebunan nih Pak. Ya, baik, Pak Eko, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko, gabung. Nah, mungkin nanti untuk detail perhitungan zakat itu Bapak bisa konsultasi dengan ahli zakat. Saya tidak ahli dalam hal itu. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana kemudian Allah mengatur ini sangat detail. Ya, kita tahu tadi Pak Eko sudah menyinggung bahwa zakat dengan pengairan itu 5%. Kemudian zakat tidak dengan pengairan itu 10%. Ya, saya ingin mengajak ini selamat ini bergabung ada Pak Basri ya, Pak Abdul Aziz, Pak Dr. Purwana ya.
Kerugian tak ditahu ya. Al-Baqarah 265. Ini menarik sekali nih konsep zakat dalam pertanian. Tapi nanti Pak Eko, saya bukan ahlinya, berapa nisab, kemudian produk-produk apa saja yang kena zakat, ini silakan Bapak konsultasi dengan para yang punya ilmu tentang itu. Saya hanya ingin sharing Al-Baqarah 265. Apa Allah sampaikan, ada poin penting di sini, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun, ya, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Oke. Kalau kebun disirami dengan hujan, maka hujan lebat. Nah, kemudian Allah mengatakan, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Oke. Kalau katakanlah dia normal tidak diserami itu menghasilkan 10 ton, kalau diserami dengan hujan lebat maka dia menjadi 20 ton, 2 kali lipat. Nah, coba kita lihat. Kalau tidak disirami, dia zakatnya 10%, hasilnya 10 ton, itu artinya zakatnya adalah 1 ton. Kalau disirami, hasilnya 2 kali menjadi 20 ton, zakatnya menjadi 5%, sama juga dengan 1 ton. Allah tidak mengurangi hak fakir miskin, walaupun produksinya 2 kali lipat dengan penyiraman. Nah, dan ini satu konklusi, satu rumusan yang memang hak orang miskin itu tidak akan terkurang. Tapi saya ingin melanjutkan sedikit, ini karena sudah di Al-Baqarah 265. Di Al-Baqarah 266, kebun apa itu yang spesifik? Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur? Jadi kebun kurma dan kebun anggur kalau disirami dengan hujan, maka buahnya 2 kali lipat. Tapi kalau hujan tidak menyirami, dengan embun saja sudah cukup. Artinya kalau kurma dan anggur ditanam di daerah agraris yang daerah tropis, di daerah tropis yang banyak hujan, maka hasilnya 2 kali lipat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mahdi. Ya, mungkin itu yang disampaikan Pak Mahdi, Pak Eko ya. Nanti mungkin bisa kita terkait teknis hitungan zakatnya itu mungkin lebih kita serahkan kepada ahlinya. Baik, untuk kesempatan berikutnya silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian untuk menggali terus apa yang belum disampaikan oleh Pak Mahdi. Ya, silakan langsung di unmute, ngomong aja terus. Pak Basri ya? Ya, boleh Pak. Silakan Bapak. Pak Yasar, makasih. Siap. Ya, ini kita ikuti webinar hari ini cukup menarik ini, apalagi hari Jumat ini banyak ceramah-ceramah agama tadi. Pak Mahdi ini tausiah luar biasa ini. Karena mengaitkan pertanian dengan Al-Quran ya. Ya. Jadi karena ini topik kita entrepreneurship, jadi termasuk bagaimana memberdayakan petani milenial. Jadi barangkali saya udah berkunjung memang ke kebun kurma Pak Mahdi yang di Belang Bintang, ya cukup menarik. Dan harapan kita mungkin sesuai dengan topik kita hari ini, di tempat Pak Mahdi itu akan muncul nanti tempat pelatihan, terutama bagi kaula muda yang berkecimpung di pertanian. Jadi mungkin kita ingin bertanya Pak Mahdi, selama ini kira-kira berapa orang pemuda yang sudah terlibat di kebun kurma Barbati, ya sehingga nanti siapa tahu dengan tahap pertama ini bisa diikuti dengan tahap-tahap berikutnya, sehingga nanti suatu saat lokasi itu menjadi contoh, ya. Hari ini juga udah menjadi contoh sebenarnya, banyak orang yang berkunjung ke Pak Mahdi. Ya itu, jadi ini bagaimana kita memotivasi sebenarnya petani milenial agar mereka cinta di bidang pertanian. Jadi tidak selepas nanti dari kampus mereka berharap menjadi ASN dan sebagainya, tetapi mereka harus mandiri, ya, terampil dan bisa berbisnis sesuai dengan potensi daerah. Nah, barangkali demikian, moderator. Terima kasih Pak Basri.
senang Bapak bisa bergabung bersama kami. Ya, silakan Pak Mahdi ditanggapi. Baik. Ya, langsung Pak. Terima kasih Pak Basri. Ada beberapa anak muda yang sedang bersama-sama di Barbate. Gagasannya sederhana. Kita menanam sayuran. Kita tidak sebut organik, kita sebut sayuran tanpa racun. Karena Al-Quran meminta kita, karena selalu itu kita harus cari gagasan Al-Quran. Bagaimana urusan makanan dalam Al-Quran? Kita kan sering sebut makanan halal. Ternyata itu saya tidak cukup. Sekitar 4 kali Allah sebut di Quran, halalan tayyiban, halal lagi baik. Kalau dia halal tapi beracun, itu tidak masuk dalam tidak thayyib. Jadi kami di sana mencoba melakukan sesuatu yang memang Allah minta itu adalah halalan tayyiban, halal lagi tayyib. Artinya kita produksi sayur-sayur yang tidak beracun. Kita buat skala-skala. Kalau ada adik-adik yang mau kami belum buka pelatihan secara masif, tapi beberapa angkatan. Suaranya terputus ya. Beberapa terdengar Pak? Ya. Dengar. Bagus ya, suaranya bagus Pak. Baik, beberapa angkatan. Pak Mahdi di Barbate mungkin ya, jaringannya kurang kurang bagus. Ya, di Banda Aceh Pak, di Barbate belum ada jaringan. Ini Pak Mahdi khusus untuk acara ini di Banda Aceh Pak ya? Di Banda Aceh ya. Ya. Lancar nih Pak. Berhenti nih. Ya, anak-anak muda ini kita mulai dengan daurah Al-Quran Pak. Karena kalau kita dalamin nanti dalam Al-Quran, ada karakter-karakter petani. Itu bukan hari pertama langsung buka baju cangkur nanam, bukan. Dia harus mengerti adab dulu. Adab, karakter, ilmunya. Ilmunya harus masuk dulu. Adabnya harus masuk dulu. Nanti kalau kita dalamin bagaimana penyakit-penyakit dalam Al-Quran itu semuanya timbul dari adab kita yang tidak pas. Dari sikap sombong, dari sikap takabur, muncul penyakit-penyakit. Dan Allah lipat gandakan hasil seperti cerita di surat Al-Kahfi juga untuk petani-petani yang beriman. Jadi kami di sana adalah kalau ada anak-anak muda ingin bergabung, kami ajak dulu pendekatan untuk kita kuatkan karakter ilmunya, karakter adabnya, karakter imannya. Urusan bertani nanti setelah itu selesai. Mungkin itu Pak Basri, gagasan kami. Nanti mohon Pak Basri juga gabung. Kita perkuatkan anak-anak muda ini adalah yang pertama di karakternya, bahwa mengurus makanan untuk orang banyak itu adalah amal saleh yang sangat baik. Ya, amal saleh yang baik. Tapi juga boleh kita memproduksi makanan yang halal, kemudian masih ada kadar racun di situ. Kita harus halalan thayyiban. Jadi agaknya Pak Basri, kami di Barbate memulai anak muda itu dengan penguatan keilmuan, karakter, keimanan. Ya. Nah. Setelah itu baru bertani Pak, bercocok tanam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan. Karena nanti beberapa tempat Allah juga menyampaikan, kamukah menumbuhkan atau aku yang menumbuhkan. Nah, sehingga nanti para petani milenial itu yakin, coba ya, saya mendengar dari seorang kawan menarik itu. Di surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh beruntung orang beriman. Aflahal, al-falah. Kalau dia katakan, kalau al-falah itu diartikan sebagai petani, sungguh petani itu orang beriman. Qad al-falah al-mu'minun, sungguh petani itu orang beriman. Jadi petani itu sangat dekat dengan keimanan. Jadi saya berharap pada anak-anak muda bahwa ini bukan hanya urusan agribisnis, bukan hanya bercocok tanam, jual dapat uang, bukan. Di sini ada urusan memakmurkan bumi, ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Ada urusan memproduksi makanan yang sehat untuk manusia agar manusia bisa beribadah dengan kuat. Ada urusan kita memberi zakat untuk fakir miskin dan seterusnya. Mungkin ini sebagai sharing, Pak. Baik, terima kasih. Sangat apa yang disampaikan Pak Mahdi ini sangat sangat menginspirasi sebenarnya. Ini kita minta adik-adik mahasiswa ini coba responnya. Ya. Mana adik-adik mahasiswa? Ya, Pak. Ya, siapa duluan? Zulkairi ya? Ya, belum. Silakan, Zulkairi. Silakan, Dek. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Saya ingin menambahkan, Pak Direktur, Pak Abdul Aziz. Oh, siap. Siap, Bapak. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Yasar. Ini
teman saya lama ini. Kita kenal Pak Najar ini, Pak Yasar ini waktu saya ikut jadi bimbingan beliau juga ini. Jadi terima kasih ini atas waktu di Hotel Mekah kalau nggak salah kan. Jadi ini terima kasih Pak Direktur atas inisiatifnya melaksanakan webinar ini, dan mohon maaf Pak Direktur, saya melihat tadi pesertanya hanya 52 orang karena materinya sangat baik. Maka saya share ke beberapa WAG yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf ini sekali lagi Pak Direktur. Ya, ini keberadaan Pak Mahdi hari ini memang memotivasi saya dan selaku penanggung jawab kegiatan milenial, kita juga sudah membawa mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abu Tama untuk magang ke kebun kurma beliau beberapa waktu yang lalu bersama Ibu Elfrida Rosa selaku dekan di Universitas Abu Tama. Harapan saya seperti yang dikatakan oleh Pak Basri tadi, pemuda-pemuda milenial terutama mahasiswa ini harus berkecimpung ke dunia perkebunan tersebut karena ini asik. Saya pikir Pak Mahdi juga harus menyiapkan kegiatan hulu sampai hilirnya di kebun kurma itu. Selain itu juga harus dipersiapkan juga menjadi ajang edu wisata. Seperti saya kunjungi di Bromo, di Kawah Bromo itu ada suku itu, di sana ada pertanian tetapi dikemas dalam satu paket wisata gitu, sehingga ini menjadi satu aset daerah yang harus dipelihara dan dikembangkan secara lebih masif lagi. Jadi keberadaan adik-adik mahasiswa di sini mungkin harapannya dengan mengikuti webinar ini dapat memberikan motivasi yang cukup. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi itu memiliki filosofi yang sangat tinggi sekali. Kata beliau tadi bahwa pengarang buku itu nggak diragukan lagi. Jadi ini harus kita ikuti benar-benar bahwa jangan kita sia-siakan. Apalagi Pak Mahdi ini, saya sudah berkunjung ke sana membawa salah satu channel YouTube itu Aceh News 7. Itu udah kita videokan dan di like dan subscribe oleh ribuan orang untuk kegiatan ini. Harapannya dengan adanya kebun kurma Pak Mahdi di Berbate ini, para milenial ini dapat memanfaatkan. Artinya jangan kita sia-siakan. Kita boleh melakukan, beliau juga siap menerima itu. Kalau ada kehadiran mahasiswa, tidak hanya dari Fakultas Pertanian saja. Kemarin waktu kita ngantar adik-adik dari Universitas Abu Tama, ada juga dari Universitas Araniri Banda Aceh. Nah, ini artinya apa? Ini bisa diikuti oleh, bisa dipelajari juga oleh semua lapisan masyarakat. Nah, mungkin ini saja Pak Moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Harapannya kegiatan webinar ini tidak terputus hanya di sini, harus ada kelanjutannya Pak Direktur, sehingga nanti lebih mendunia lah. Nah, kebun kurma Aceh ini lebih dikenal oleh dunia. Karena saya pikir tidak hanya terluas di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Ini informasi yang luar biasa. Kami pikir jangan cuma Abu Tama aja dilibatkan ke depan dalam program-programnya. Teknik pertanian usia siap ini. Kemudian satu lagi, kalau saya menangkap tadi dari yang disampaikan Pak Abdul Aziz itu, memang terkesan anak-anak muda sekarang ini ke tempatnya Pak Mahdi itu, ke Berbate itu hanya untuk menikmati panoramanya, menikmati situasinya saja. Belum tergerak untuk menjadi seperti Pak Mahdi gitu ya, Pak Abdul Aziz ya. Nah, ini makanya memang begitu kami ingin melaksanakan kegiatan ini, sosok tokoh yang muncul pertama sekali yang ingin diundang itu memang langsung muncul Pak Mahdi. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih sekali Pak Mahdi berkenan untuk sharing dengan kami di sini. Silakan Pak Mahdi lanjutkan yang disampaikan Pak Aziz tadi. Mungkin sebelum Pak Mahdi, Pak Moderator mohon maaf saya menambahkan sedikit terkait dengan apa statement Pak Moderator tadi. Bukan hanya berkunjung Pak Yasar, itu ada petani. Bukan yang Bapak bawa maksudnya, yang adik-adik yang biasanya hari-hari Pak. Adik-adik. Kalau kita lihat, saya sempat juga ke Berbate itu,
Saya lihat banyak anak-anak muda yang datang main-main ke sana itu. Iya. Itu Oh yang saya gitu. maksud. Bukan yang Bapak bawa malah kan Yang kita begini bawa itu dibawa. sekarang alhamdulillah di bawah bimbingan Ibu Elfrida Roza selaku Dekan Fakultas Pertanian Nabletama itu sudah berhasil dan sukses memasarkan produknya di Ya, pasar ya. tani waktu itu sampai jadi kemasan apa itu kompos. Nah, jadi yang ada juga Pak Admansah itu selaku tim ahli di Berbate itu telah membimbing adik-adik mahasiswa di sana dengan pertanian organik. Jadi di lahan marginal sekalipun itu sayur jangankan kurma sayur pun tumbuh gitu. Jadi Ya, harapannya ya benar. adik-adik ini dengan teknologi hasil pertanian agroteknologi ini bisa berkecimpung, bisa istilahnya mengaplikasikanlah ilmu-ilmunya yang ada di kampus itu. Nah, tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, dosen pun saya lihat ada tanam apa itu Pak Dr. Muhammad Yadi Jupri apa? Itu juga beliau nanam pitunia di lahan kebun kurma. Mungkin itu saja tambahannya Pak Anjar. Ya, terima kasih Pak Abdul Aziz. Mohon maaf kalau salah diterjemahkan. Silakan Pak Mahdi. Ya, terima kasih Pak Aziz, Pak Yasar. Siap. Doakan Pak, doakan tema kami adalah wisata dan dakwah Pak. Karena kalau nggak dapat dakwah rugi kita. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Nah, rugi, sungguh rugi. Tapi kemudian mudah-mudahan konsep wisata dan dakwah ini bisa ketemu. Adik-adik semua, hari Jumat adalah hari yang berkah. Karena kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Coba baca bagaimana kisah-kisah pemuda, ya, beberapa orang pemuda, Ashabul Kahfi. Kemudian adik-adik bisa lihat baca surat yang ke-12, surat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah petani yang hebat. Mungkin kalau saya boleh mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat sampai saat ini dari Nabi Yusuf dalam hal bertani. Beliau bisa menyelesaikan krisis yang sangat dahsyat. 7 tahun tidak turun hujan. Sekarang coba kalau Allah uji kita, nggak usah 3 tahun, 2 tahun saja tidak turun hujan, mungkin kita sudah tidak bisa makan. Coba kita pelajari inspirasi Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menawarkan diri. Angkatlah aku menjadi penguasa, menjadi bendahara. Bendahara itu kalau sekarang itu Menko Perekonomian, ya, tapi mengurus pertanian. Angkatlah aku menjadi bendaharawan negeri Mesir. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, inni hafidun alim. Karena ada syarat beliau adalah mengatakan, karena aku orang yang amanah dan berpengetahuan. Dan Nabi Yusuf itu masih muda saat itu, masih muda, pada saat beliau menawarkan diri itu. Artinya seorang pemuda Yusuf bisa menyelesaikan krisis pangan yang sangat dahsyat. Kemudian beliau memiliki karakter amanah dan berpengetahuan. Jadi kalau adik-adik ingin terjun kepada bisnis apapun, harus punya 2 sikap ini, amanah dan profesional. Profesional saja tidak cukup, tidak bisa tidak bisa menggerakkan secara optimal. Integriti saja, amanah saja tidak punya profesionalisme, ini juga sulit bergerak. Jadi gabungkanlah dua-dua itu, harus punya amanah dan profesional. Para anak-anak muda kalau ingin bergerak ke dalam ini, kita ikuti saja jejak Nabi Yusuf yang sukses mengatasi krisis 7 tahun kemarau. Dan di sisi lain apa? Sebelum Yusuf alaihissalam diangkat menjadi penguasa Mesir, beliau terkenal seorang yang sangat takut kepada Allah, seorang yang sangat beriman, ya, dengan macam-macam godaan. Alhamdulillah Allah kuatkan Nabi Yusuf. Artinya seorang petani milenial kalau mau ikut jejak Nabi Yusuf, kita jangan main ecek-ecek, bawa satu gerobak ke pasar dapat uang sekian ratus ribu, bukan itu. Visi kita besar. Kita harus merubah peradaban ini. Peradaban ini telah hancur di tangan-tangan para yang tidak bertanggung jawab. Mereka menghancurkan bumi. Nanti coba adik-adik lihat Al-Baqarah 204-205. Mereka menghancurkan keturunan hewan ternak dan keturunan tumbuhan. Setelah dihancurkan semua, bagaimana tidak dihancurkan? Telur ayam tidak bisa menetas, ayam tidak bisa bertelur, ayam jantan tidak bisa berkokok, bibit-bibit tidak bisa diproduksi lagi. Hanya kita tergantung dan seterusnya. Ini Allah menentang ini sebagai perusak-perusak. Coba lihat karakter Nabi Yusuf. Nabi Yusuf
sebelumnya adalah orang yang sangat kuat beriman, kemudian beliau menawarkan diri untuk mengatasi krisis itu. Agaknya kita harus lompat. Harus lompat? Kita gunakan kembali referensi Islam. Kalau mau nanti saya ada beberapa kitab-kitab tulisan ulama awal-awal kebangkitan Islam di Andalus dulu. Itu menjadi ada juga tentang pertanian yang sangat detail. Itu sangat menarik untuk kita dalami. Dan jangan ragu bahwa Islam itu tidak punya solusi tentang pertanian. Justru umat Islam lah yang pertama sekali memperkenalkan segala macam tumbuh-tumbuhan dan olah-olahannya. Sebut saja misalkan parfum yang kita pakai hari ini. Tidak ada orang Eropa mengenal parfum sebelum orang Islam datang ke Andalus. Sebelum orang Islam datang ke Andalus lewat Barbate. Itu ada ceritanya nanti. Baik, Pak Hasan, terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya, luar biasa. Silakan. Siapa lagi yang mau ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Lillah. Silakan, Dek. Gini, Pak. Tadi kan ada dibilang sama Bapak bahwa saat ini jagung itu telah terjadi kompetisi antara manusia dengan ayam, gitu. Sehingga istilahnya keluar dari kaidah yang seharusnya dalam Al-Quran. Jadi di sisi lain saat ini kita lihat cara tersebut justru cara yang efektif untuk meningkatkan harga jual. Nah, dan bukan hanya untuk ayam, sebenarnya bisa dibuat untuk biodiesel dan sebagainya, Pak. Jadi bagaimana menanggapi itu, Pak? Ya, ini mungkin satu sedikit perbedaan pemikiran ini dari Adinda adik kita mahasiswa Ahlillah nih. Sebenarnya yang disampaikan Pak Mahdi tadi itu dari sudut pandang yang berbeda sebenarnya Pak Mahdi ya. Mungkin bisa diperjelas saja Pak Mahdi. Ya. Terima kasih Ahlillah. Jadi kita sebut saja tema diskusi kita adalah pertanian Islami. Jadi pertanian Islami itu ada prinsip pokok adalah semuanya sesuai dengan fitrah. Ya, petunjuk Al-Quran itu sesuai dengan fitrah. Nah, jadi kalau Allah minta tadi kita urus hewan ternak yang makan yang makan rumput, ya sudah itu jadi konsentrasi kita. Nanti kalau ada waktu boleh saya sampaikan bagaimana analisa bisnis hewan ternak yang makan rumput sesuai urutan dibandingkan dengan hewan ternak yang makan biji-bijian. Mana lebih menguntungkan? Dan mana lebih menguntungkan kesehatan bagi masyarakat? Nanti bisa dilihat. Ahlillah mungkin baca kisah Meksiko tahun 2011, itu fenomenal. Ada terjadi tragedi tortilla. Kita tahu semua bahwa 2011 itu puncaknya pertumbuhan ekonomi China. Mereka bisa tumbuh saat itu hingga 10-11% per tahun. Nah, biasanya kalau pertumbuhan ekonomi bagus, kemana lari? Kalau orang banyak uang, larinya ke makan. Banyak uang, banyak makan. Sehingga orang Cina pada saat itu, karena penduduknya lebih dari 1,4 miliar, larinya ke makan dan mereka mengkonsumsi ayam yang sangat besar. Sehingga apa yang terjadi? Karena mereka banyak uang, pertumbuhan ekonominya sangat dahsyat, seluruh jagung yang ada di dunia mereka borong untuk diberikan kepada ayam. Apa yang terjadi kemudian? Ada penduduk di belahan dunia lainnya, di Meksiko, orang Meksiko itu biasanya makanan pokok itu adalah tortilla. Tortilla itu bahan bakunya adalah dari jagung. Sehingga orang Meksiko tidak mendapatkan jagung, karena jagung habis dibeli untuk diberi makan ayam di Cina. Sehingga terjadi kerusuhan yang hebat di Meksiko akibat krisis pangan, akibat salah tidak sesuai fitrah ini, dan krisis kerusuhan dinamakan dengan kerusuhan tortilla. Dan banyak lagi yang ketidakseimbangan lainnya kalau kita mau mendalami itu. Mungkin itu Pak Yasar. Ya, terima kasih Pak Mahdi. Ya, ini bukan maksud Pak Mahdi melarang untuk tanam jagung untuk ayam, enggak. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi ini apa yang disampaikan Pak Mahdi ini adalah strategi yang lebih jitu sebenarnya. Referensinya lebih jelas gitu ya Pak. Tinggal kita pilih gagasan Al-Quran pasti al-falah, pasti menang Pak. Ya. Nah, kalau repot berkelanjutan Pak. Boleh pakai teknologi lainnya. Terima kasih Ahlillah ya. Adik-adik yang lain, coba kita gali terus nih.
Sangat rugi sekali kalau kita nggak bisa menggali pemikiran-pemikiran Pak Mahdi. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan Muhammad Raihan ya. Nama saya Muhammad Raihan. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ketika Bapak ingin memulai membangun usaha baru seperti kebun kurma, yang pada dasarnya Bapak juga bukan berasal dari bidang pertanian, apa perencanaan pertama dan strategi yang Bapak lakukan? Terima kasih Pak. Ya, Nah, ini penting sekali nih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Dan memang yang jadi sindiran pedas buat kita-kita sekarang nih praktisi pertanian atau kampus pertanian, orang-orang yang belajar pertanian justru nggak tertarik ke pertanian ya Pak. Sekarang orang-orang yang di luar pertanian malah lebih kekeh mau menceburi menggeluti sektor ini. Silakan Pak. Ya, baik. Makasih deh. Sederhana, ini sering juga ditanyakan kepada saya dari awal-awal dulu, apa landasan bisa ditanam kurma, apa bisa hidup, apa bisa tumbuh, bisa berbuah, dan seterusnya. Saya tidak ragu, karena sangat detail Allah menjelaskan kurma dalam Al-Quran. 21 kali Allah sebut nama. Dan tadi sudah kita diskusikan, Al-Baqarah 265, 266, bahwa kurma ditanam di tempat yang banyak hujan, maka buahnya 2 kali lipat. Dan ini sudah terbukti di beberapa negara yang subur, seperti India, Thailand, ya, beberapa bagian dari Australia, itu buahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan di Timur Tengah. Ada inspirasi, makanya tadi bagus sekali pengantar dari Pak Yasar tadi. Kita harus mencari inspirasi, dan inspirasi jangan inspirasi dari cerita komik, jangan inspirasi dari film-film kartun, carilah inspirasi dari Al-Quran. Nah, ini dasar sekali. Saya terinspirasi di Barbate itu di surat Yasin ayat 33 dan 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habbam faminha yakulun. Allah mengatakan, dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, bumi yang tandus. Ya, ini Barbate itu dulunya bumi yang tandus, pH-nya 4, curah hujannya 900 mili per tahun. Tanahnya asam. Kalau menurut para ahli-ahli tanah masuk dalam kategori D menuju ke E, tanah yang tandus. Nah, jadi kemudian apa perintah Allah? Tanah yang tandus itu, kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Nah, jadi pertama yang kami lakukan, ikut saja perintah Quran di sini, tanam biji-bijian. Ya, biji-bijian. Biji-bijian yang seperti apa? Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Jadi yang kita tanam adalah biji-bijian yang bisa kita makan. Bukan sembarang biji-bijian. Ya, biji-bijian yang bisa kita makan. Tadi ada Pak Eko ya, yang konsultan perkebunan. Nah, ini kalau kita arahkan kembali kebun-kebun kita daripada menanam biji-bijian yang tidak berbuah, Allah minta kita menanam biji-bijian yang bisa dimakan. Yang menarik, Allah lanjut lagi di ayat 34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab afajarnaha fiha minal uyun. Tanah mati setelah ditanami biji-bijian tapi biji-bijian yang ada buah yang bisa dimakan. Kemudian Allah jadikan kebun-kebun kurma dan anggur. Ya, kebun-kebun kurma dan anggur. Kemudian wafajarnaha fiha minal uyun. Allah pancarkan daripadanya beberapa mata air. Janji Allah pasti benar. Quran pasti betul. Jangan pakai logika kita. Mungkin kita nggak bisa paham. Saya mulai di Barbate dulu tidak pernah berpikir bagaimana Allah mendatangkan air. Tapi yang jelas adalah kalau ada tanah mati, mulai saja dengan tanam biji-bijian yang bisa dimakan, tanam kurma, kemudian tanam anggur, kemudian akan ada mata-mata air yang memancar. Alhamdulillah setelah 3 tahun tanah di Barbate, dan kami tidak pernah memberikan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan fitrah tanah. pH dari 4 sudah meningkat menjadi rata-rata 6,5. Dan sekarang menjadi tanah yang subur. Sehingga sekarang kami bisa menanami tanaman-tanaman yang lainnya, sayuran, buah-buahan, dan segala macam. Jadi kalau dari mana memulai, menurut saya adik yang bertanya tadi adalah sering-sering baca Al-Quran dan cari saja mana yang gagasan Al-Quran yang cocok dan kemudian
cocok untuk kita lakukan dan itu memberi manfaat banyak bagi manusia. Menurut saya itu saja. Jadi saya gagasan Al-Quran. Nanti banyak sekali bagaimana Al-Quran menyebut sekali saja mawar di surat Ar-Rahman. Itu juga dahsyat sekali kalau kita dalami dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, Pak. Masya Allah. Jadi Pak Mahdi membuktikan bahwa sebenarnya semua solusi itu ada di dalam Al-Quran, Pak Mahdi ya. Nah, salah. Ya, jadi beruntung sekali kita hari ini bisa mendapatkan sharing dari beliau. Ternyata inspirasinya kalau saya dengar dari awal tadi pembicaraan kita itu sepenuhnya bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Baik, saya rasa ini memang sebuah diskusi yang sangat menarik. Jadi tolong adik-adik mahasiswa jangan sia-siakan kesempatan dan peluang ini. Ya. Silakan, ada adik-adik mahasiswa yang lain? Silakan, Dek. Siapa? Akbar ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sebagai generasi milenial untuk mengatasi stigma-stigma buruk orang lain bahwa menjadi petani itu tidak bisa hidup layak. Di antaranya itu seperti dari orang tua yang tidak mengharapkan anaknya untuk menjadi petani. Terima kasih. Itu saja, Pak. Ya, ini langsung, Pak. Langsung Bapak jawab. Ya. Kalau bertani tadi al-filah. Kalau ada orang tua berharap anaknya tidak menjadi al-falah, sama dengan orang tua berharap anaknya tidak menjadi orang yang menang. Iya. Bahaya itu. Jadi mungkin Pak Yasar saya nggak tahu ini. Ini bahasa bertani ini kurang keren, Pak. Ya. Kalau bahasa Arab keren sekali, al-falah, al-filah. Bahasa Inggris lumayan. Pertanian agriculture, ada culture-nya, ada peradaban yang dibangun. Tapi begitu disebut bertani, nah, tapi mungkin perlahan kami sudah mencoba bahwa kita memberi nama adalah bertani Islami, Pak. Iya. Nah, bertani Islami. Jadi bertani pun bukan sembarang bertani kan. Kita bertani secara Islami. Kalau bagaimana memulai, Al-Quran itu, Islam itu selalu menganjurkan kepada kita bahwa kita harus berbuat menjadi amal soleh. Tidak cukup hanya pada tataran ilmu. Jadi mulai saja, Dik. Mulai saja dalam kapasitas apa saja. Mulai saja, perkuat iman, perkuat tawakal. Nanti akan ketemu jalannya. Percayalah kepada kebesaran Allah. Allah itu selalu memberi jalan keluar dari yang nggak pernah kita sangka-sangka. Tapi syaratnya adalah kita harus berkuat iman dan berkuat takwa. Apalagi jalan-jalan ini adalah jalan Allah minta tadi, falyanzuril insanu ila ta'amih. Di surat Abasa ayat 24 tadi Allah minta pada manusia untuk menjaga makanannya. Nah, pasti Allah bimbing kita karena kita melaksanakan apa yang Allah minta kepada kita. Jadi ikut saja apa yang bisa dilakukan, tapi titik besarnya adalah secara fitrah, secara Islami. Tidak boleh merusak ciptaan-ciptaan Allah, baik sisi tanah maupun merusak ciptaan-ciptaan Allah dari sisi genetik dan segala macam. Mungkin ini, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita boleh terima satu orang penanya lagi sepertinya nih, Pak Mahdi ya. Boleh, silakan, Pak. Kita padai diskusi yang sangat menarik ini. Oke, siapa kira-kira adik-adik yang ingin ikut-ikutan menggali pemikiran Pak Mahdi ini? Ayo, satu orang lagi sebelum kita padai. Ya, Pak Eko lagi ya? Oke, silakan Pak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi di awal saya mau tanya tentang kurma, tapi karena penyampainya terkait dengan hal-hal yang filosofi, akhirnya dari pertanyaan kedua saya mau langsung tanya tentang kurma sama Pak Mahdi. Jadi gini, pertama apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa tadi, saya teringat bahwa ini terkait dengan role model. Role model artinya selama ini kita tidak melihat sosok role model di bidang pertanian yang berhasil, sehingga
masing-masing generasi muda milenial itu merasa pertanian itu bukan hal yang menarik, tidak menjanjikan, sehingga memang ada satu hal yang saya pahami, sekarang itu orang butuh tentang teori padi, tetapi kemudian ketika diterapkan di lingkungan sebenarnya, sekarang saya mau tanya, berapa di antara ahli-ahli pertanian yang sampai dengan sekarang bisa menghasilkan varietas unggul? Kan banyak yang artinya tidak banyak kita temui. Tapi teori sering diajarkan di kampus. Nah, sekarang saya ingin tanya dengan Pak Hadi terkait dengan role model, sehingga masing-masing kita sangat tertarik untuk belajar tentang pertanian, bahkan berbisnis di pertanian. Kan itu ketika kita sudah berusaha, tanamannya bagus, hasilnya bagus, tetapi pasarnya yang kita kesulitan, tidak diberikan ruang, tidak diberikan akses. Contoh misalkan, apakah ketika kita sudah melaksanakan dengan baik, tapi aksesnya kita tidak punya. Mungkin itu Pak Madi, Pak Muhammad Yasan, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Ya, baik, sama-sama Pak Eko. Silakan Pak Madi. Ya, tadi agak terputus ya mengenai kurma juga ya Pak Eko tadi ya. Saya sederhana saja Pak, sederhana saja. Ikut saja gagasan Al-Quran, Pak. Gagasan Al-Quran. Kita amalkan saja apa-apa, sebut saja tumbuhan dan hewan atau model yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu saja belum kita amalkan. Kalau itu saja kita amalkan, itu maha dahsyat. Nah, Bapak bisa lihat sekarang, pertanian, jangan lihat pertanian di kampung kita hari ini. Lihat bagaimana peradaban Islam pada saat Islam memimpin dunia selama 13 abad. Zakat berlimpah, pertanian berlimpah, karena di situ ada keberkahan. Tapi kita jangan nanti latah membangun pertanian meninggalkan values Islam, meninggalkan iman, meninggalkan ketakwaan. Itu makanya tadi itu qad aflahal mu'minun, sungguh petani itu orang beriman. Sangat dekat dengan itu. Ada kisah nanti bagaimana hujan itu hanya turun di kebun seseorang saja. Seseorang saja hujan itu turun. Ternyata dalam prakteknya beliau setiap panen membagi sepertiganya untuk beliau makan, sepertiganya untuk modal kerja berikutnya, dan sepertiganya adalah untuk zakat dan sedekah. Jadi semuanya ada rule. Jadi kalau hemat saya, kalau kita mulai pertanian Islam adalah dengan rule Islam. Ya, dengan rule Islam. Jangan kita latah kemudian menanam sesuatu yang yang tidak toyib, tidak baik bagi manusia, tidak banyak manfaat bagi manusia. Karena kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu yang menemukan berbagai macam sains baik untuk kehidupan manusia, itu landasan utamanya adalah untuk menolong sesama manusia agar manusia itu lebih gampang beribadah. Coba sekarang kita bangun values, bagaimana kemudian umat muslim kita bebaskan dari makanan beracun. Kita produksi makanan yang sehat. Nah, kalau masalah pasar nanti ketemu Pak, nanti ketemu. Saya sebut saja Pak sekarang, kami produksi madu, ternak lebah trigona, lebah linet di Barbate. Itu belum panen sudah ada yang pesan Pak. Belum panen sudah ada yang pesan. Dan itu sangat sederhana. Nah, kenapa kemudian itu sederhana? Karena itu gagasan Al-Quran. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini yang harus kita gali. Nanti banyak lagi yang lain. Nah, jangan sembarang juga menanam. Saya ingin sampaikan satu ayat yang mulia di surat Saba ayat 15. Nah, ini supaya jadi panduan bagi kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wasimali kulu min rizqikum washkuru lahu baldatun taibatun wa rabbul ghafur. Jadi ayat ini Allah cerita tentang baldah taibah wa rabbul ghafur. Baldah taibah negeri yang baik dan Allah mengampuni dosa penduduknya. Bukankah itu impian kita? Baldatun taibatun wa rabbul ghafur. Tapi ini kemudian ada prasyaratnya menurut surat Saba ayat 15 ini. Allah ceritakan kepada kita seperti negeri Sabah yang di tempat kediaman mereka ada 2 buah kebun di kiri dan di kanan. Bukan sembarang kebun,
tapi dari situ mereka makan. Itu artinya yang mereka tanam di tempat kediaman mereka adalah pohon-pohon yang berbuah. Karena Allah sampaikan bahwa mereka makan dari kebun-kebun itu. Adakah hari ini menjadi perhatian kita, sebagian besar perhatian dari para ahli lingkungan adalah kita buat penghijauan, tapi kita lupa pembuahan. Kalau hijau belum tentu berbuah, kalau buah pasti hijau. Dan ini Quran minta kita untuk menanam sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia. Nanti di suatu tempat Rasul menyatakan bahwa apapun yang kita tanam kalau dimakan oleh manusia menjadi sedekah, dimakan oleh burung menjadi sedekah, dimakan oleh ulat menjadi sedekah, dimakan oleh hewan menjadi sedekah, dan seterusnya. Nah ini saya nggak tahu di kampus Politeknik di Aceh Selatan apakah di di halamannya itu pohon-pohon yang berbuah atau pohon-pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang berbuah makanya kita menunggu keberkahan sehingga menjadi baldatun waraqul ghafur. Tapi kalau tidak nanti kita terjadi seperti di ayat berikutnya di surat Sabah ayat 16 yang artinya tetapi mereka berpaling dari ayat 15 tadi, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Ini kita alami di beberapa tempat di negeri kita, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit pohon sidr. Pohon asel, pohon sidr, pohon yang berduri, pohon cemara yang tidak berbuah, ini akan menjadi prioritas kita menanam. Mungkin saya nggak tahu ini di Banda Aceh ibu-ibu terutama sedang gemar menanam, tapi yang ditanam tidak sesuai dengan fitrah. Yang ditanam adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan surat Sabah ayat 15. Yang dari situ mereka bisa makan, yang situ bermanfaat bagi manusia. Hanya tertarik kepada daunnya saja dan seterusnya. Dan itu juga ciptaan Allah, tidak salah. Tapi kemudian kita manusia diberi pilihan mana yang harus kita pilih. Kalau kita pilih sesuai dengan gagasan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi falah, kita akan menang. Masalah, Mbak. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa sekali apa yang Pak Mahdi sampaikan pada kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, rasa-rasanya kepingin kita lanjut aja. Cuman ini mengingat waktu juga, ya bagi kaum bapak ini udah boleh bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Jadi kepada adik-adik mahasiswa, jadikan apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi Muhammad ini sebagai inspirasi dan motivasi kita. Ya, jadi sangat bersyukur sekali karena hari ini Pak Mahdi itu memberi baseline kita itu adalah Al-Quran gitu. Ya memang ini Pak Mahdi kalau kita terkait dengan pertanian ilmu pertanian ini, kalau referensi yang mengarah kepada rujukannya kepada pertanian dan Islam ini masih sangat kurang memang, ya. Jadi sehingga apa yang Bapak sampaikan hari ini bagi saya sangat menarik sekali, bahkan sangat baik sekali kalau ke depan kita juga menyiapkan referensi ini yang lebih kita coba untuk menerbitkan pemikiran-pemikiran Islam dan pertanian ini. Nah, karena memang selama ini barangkali kita terlalu berkutat dengan teknologi, ya, melupakan aspek yang seperti disampaikan Pak Mahdi tadi itu. Ya. Jadi saya pikir adik-adik mahasiswa apa yang disampaikan Pak Mahdi, tolong dibuat resumenya, ini tugas ini, ya, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi tidak sekedar dengar atau sekedar diketahui saja, tetapi ini harus ditanamkan. Ya, kami berharap melalui program bincang-bincang dengan Pak Mahdi ini, ke depannya dalam mata kuliah kita ini bisa kita perkuat dan perdalam hasrat kita atau keinginan kita, motivasi kita untuk menjadi seorang petani. Karena memang satu cambuk yang paling besar sebenarnya karena kita yang bergelut di sektor pertanian ini kok menganggap pertanian biasa-biasa saja. Sementara seperti Pak Mahdi
dan ada lagi beberapa orang tokoh yang insya Allah ke depan juga kita akan coba undang untuk lebih memperkaya diskusi dan wawasan kita untuk membentuk motivasi ini. Karena memang Indonesia ini kan mengklaim aja sebagai negara agraris ya Pak Mahdi ya. Tapi kita tidak bangga dengan dengan sektor pertanian. Dan pertemuan kita hari ini sebenarnya ada korelasi juga. Kemarin kita secara seremoni ya merayakan mengucapkan selamat Hari Tani gitu ya. Tetapi kalau kita mengucapkan selamat Hari Tani itu banyak sekali kritikan-kritikan yang ditujukan bagaimana membangun sektor pertanian itu ya. Dari zaman dahulu kita masih melihat petani itu masih dikelompokkan sebagai kaum yang marginal ya. Kaum yang di bawah, stratanya di bawah ya. Bahkan lebih cenderung menjadi menjadi objek kalau dalam perpolitikan. Jadi saya pernah menyebutkan selama petani ini masih dijadikan objek dalam sistem politik di negara kita, maka petani ini tidak akan pernah maju dan berkembang. Karena seolah-olah kemiskinan di level petani itu memang sengaja dipelihara sebagai bahan jualan. Ya, bahan jualan setiap tahun, Pak Eko ya. Barangkali seperti itu. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Mahdi ini tentu mencerahkan pemikiran kita semua. Ternyata kalau segala sesuatu itu dibawa kepada baseline yang tepat ya, kita berlandaskan Al-Quranul Karim, dan kita yakini memang Al-Quran itu memang panduan hidup yang paling lengkap, semua solusi ada di sana. Dan sungguh bagi orang-orang yang ingin mengamalkan itu akan mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan, tidak hanya meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Jadi saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Mahdi, karena menurut saya semua menjadi kesimpulan. Ya, semua yang disampaikan Pak Mahdi ini menjadi kesimpulan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Tentunya buat Pak Mahdi menjadi amal jariah ya atas berbagi ilmu ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi ini mampu menggerakkan adik-adik dan juga kita semua yang hadir pada hari ini. Ya, kalau saya lihat hampir setengah dari peserta webinar kita hari ini itu adalah bukan mahasiswa. Barangkali ada kendala-kendala di kubu mahasiswa. Memang selama kita menerapkan kuliah sistem daring ini, salah satu kendalanya di samping jaringan juga paket internetnya Pak. Dan kita tidak memaksakan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Hanya bagi yang berkenan dan bersedia saja, kita cuma mengarahkan adik-adik ini untuk berusaha untuk mencari jaringan atau paket data yang bisa diakses secara gratis. Ya, mungkin bisa di di kantor desa, di kantor camat, atau dimanapun yang menyediakan layanan wifi gratis, ya, demi tercapainya tujuan pembelajaran kita. Dan insya Allah mungkin Pak Mahdi juga berkenan nanti untuk men-share ke kita sedikit bahannya, ya, yang nanti akan bermanfaat untuk kajian lebih dalam bagi adik-adik di program studi teknik pertanian. Sekali lagi Pak Mahdi, kami hanya mampu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas luangan waktu, atas kesempatan yang Bapak berikan. Ya, saya terus terang sangat bangga dan berbahagia sekali karena begitu menghubungi Bapak langsung responnya sangat positif dan langsung, kalau boleh dikatakan ini acaranya dadakan, Bapak Ibu sekalian ya, sangat dadakan. Karena memang biasanya dalam mata kuliah ini memang kita sering mengundang para praktisi yang yang berhasil dari segi kewirausahaan, khususnya di bidang pertanian ini. Dan ini luar biasa bagi saya karena Pak Mahdi berkenan untuk join bersama kita pada hari yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan Pak Mahdi juga berkenan kita untuk terus menjalin ukhuwah ini dalam rangka untuk terus memotivasi
generasi muda kita, generasi milenial untuk menjadi petani milenial. Jadi memang salah satu yang paling yang paling jadi problem di kita itu seolah-olah orang yang masuk ke pertanian ini calon orang miskin gitu. Jadi orang-orang yang berpotensi itu enggan sekali masuk ke Fakultas Pertanian. Padahal kalau dari apa yang disampaikan Pak Mahdi tadi, itu peluang kaya itu sebenarnya lebih besar pada orang-orang yang bergelut di sektor pertanian. Nah, demikian karena jam sudah menunjukkan jam 11. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Mahdi, terima kasih kepada Pak Ketua Prodi, terima kasih kepada Bapak tim pengasuh mata kuliah ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua. Ada yang dari berbagai daerah, saya lihat ada dari Riau, ada dari Surabaya, dan lain sebagainya. Ya, ini tentunya apresiasi kami buat Bapak Ibu semua. Dan kalau ditanya sertifikat ini, memang dari awal kita tidak, karena ini sebenarnya kelas Pak, kelas. Jadi tapi karena ada yang berkeinginan untuk itu, mungkin kami akan coba kami akan coba pertimbangkan untuk menyediakan itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga, tidak hanya bermanfaat untuk sharing ilmu ini, tapi ada manfaat yang lebih besar menjadi kenang-kenangan buat kita semua. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memimpin atau memandu kegiatan ini. Kalau ada jaringan yang tadi bermasalah, itu kami mohon maaf juga. Ya, karena itu di luar kemampuan kita untuk men-settingnya. Nah, demikian. Kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah panas sekali.